Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kita diberikan oleh Allah kekuatan iman. Maka dengan kekuatan iman kita berada di masjid Allah ini. Selawat beserta salam, doa dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini kita ambilkan dari ayat Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghairakum thumma yakunu amsalakum. Shadaqallahul azim. Artinya, berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu ada di antara kamu orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha Kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain yang tidak serupa dengan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Muhammad ayat yang ke-38. Ayat ini menjelaskan tentang bahaya atau balasan bagi orang yang kikir. Kita sering mendengarkan kata-kata kikir itu, dan memang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Terjemahannya, kikir itu terjemahan dari bakhil. Lalu apa artinya kikir itu? Seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dia punya kemampuan, sanggup memberikan kepada orang lain, tapi tidak mau memberikan. Maka membahayakan bagi dirinya. Kemudian dalam ayat ini kaum muslimin, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang kikir, kata Allah, maka kekikiran itu untuk dirinya sendiri. An nafsih, di dalam bahasa Arab itu dinamakan huruf jar. An nafsih. Huruf jar itu diantaranya ada an, ada ala, ada li, ada min. Tapi dalam ayat ini dipasangkan kata
an nafsi. Di an itu secara spesifik artinya al-bu'du jauh. Al-bu'du jauh. Jadi orang yang kikir itu dia akan jauh. Pertama, orang yang kikir dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah berikan rezeki harta yang banyak, lalu tidak mau menginfakkan hartanya. Tentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim." Tahukah kamu orang yang merustakan agama, yaitu orang yang tidak mau memberi makan anak yatim dan memberikan pertolongan kepada fakir dan miskin. Di sini dipakai kata fadzalika, zalika. Zalika itu artinya adalah jauh. Tapi Allah tidak pasang dengan kata hadza, fahadza. Ini itu dekat. Kaum muslimin, jadi orang yang kikir dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balasan atau bahaya dari orang yang kikir itu, dia akan jauh dari manusia. Makanya orang yang suka memberi itu, kaum muslimin, dia akan dekat sesama manusia. Makanya di bulan Zulhijjah itu kan kita melaksanakan ibadah kurban. Jadi kurban itu artinya dekat. Kurban itu kan kita berbagi. Kita yang berbagi tadi dekat dengan orang lain. Jadi orang yang kikir dia akan jauh. Maka akan mustahil kita dengar saya senang dengan orang itu, bapak itu atau ibu itu, dia kikir. Itu mustahil, tidak ada kita dengar itu. Bahkan sebaliknya, malih mau semua pak padih mana perhitungannya, piti banyak tapi piti 1000 hitung juga akan begitu. Jauh. Jadi orang yang kikir itu jauh dari manusia. Kemudian yang ketiga, balasan atau bahaya dari orang kikir itu jauh dari keberkahan harta. Jadi hartanya yang diberikan oleh Allah sudah banyak, tapi dia tidak merasakan kesenangan, ketenangan dari hartanya tadi. Makanya dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela, yang selalu menghitung-hitung hartanya, menghitung dan menimbun hartanya. Jadi harta itu tidak keberkahan bagi dirinya. Kenapa? Dia menghitung-hitung saja. Dia menimbun harta. Dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, bahaya dari sifat kikir itu, dia orang kikir itu akan jauh dari surga. Ya. Kenapa? Salah satu dari orang yang akan penghuni surga itu adalah orang yang takwa. Dan orang yang bertakwa itu selalu menginfakkan hartanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, di waktu lapang itu kan serba cukup, ya, serba lengkap. Sempit, ya, ketika usahanya dari anjlok, ya, sulit, ya, untuk dimakan sulit, tapi masih bisa menginfakkan hartanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 balasan bagi orang yang kikir itu. Ya, kalimat dari an nafsi, an al-bu'du jauh. Jadi orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia,
jauh dari keberkahan harta, dan jauh dari surga. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam surat Yunus ayat yang ke-23, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya kezaliman itu akan membebani diri kamu. Di sini juga ada kata huruf jar. Huruf jar di sini ala. Kalau tadi an al-bu'du jauh. Di sini ala. Jadi ala itu secara spesifik artinya adalah taklif, terbebani. Artinya apa kaum muslimin? Kalau ada orang yang berbuat zalim, apa itu zalim? Ya, berbuat aniaya, mengambil hak orang lain, melarikan pitih orang lain, peraturan yang membuatnya sewenang-wenang, merugikan orang banyak. Di sini dipakai kata ala anfusikum. Ya, terbebani. Jadi orang yang berbuat zalim itu terbebani hidupnya. Selama dia di dunia, terbebani hidupnya. Sampai nanti dia di akhirat terbebani. Jadi jangan dikira orang-orang yang zalim itu ya bahagia, senang hidupnya, nyaman. Enggak, terbebani, enggak nyaman, resah gelisah dunia sampai ke akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah bahayanya balasannya bagi orang yang kikir, dia akan jauh. Kemudian orang yang zalim, dia akan terbebani dunia sampai ke akhirat. Camkanlah, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.